I do, so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama dengan Digital Edu, kabar terkini bahwa terdapat perubahan jadwal, kategori peserta, dan juga mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2022. Seperti apakah perubahannya? Yuk kita simak hingga akhir videonya. Pemerintah secara resmi telah mengumumkan terkait dengan adanya perubahan jadwal, kategori peserta, dan juga mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2022. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa kita ketika login ke akun pelamar P1, P2, P3 maupun pelamar umum mendapatkan tampilan bahwa formasi pada instansi tidak tersedia, bahkan untuk pelamar umum sama sekali tidak bisa melakukan pendaftaran. Berkaitan dengan kondisi tersebut, ternyata ada jadwal-jadwal yang dihapus dan kategori peserta juga ada yang dibatalkan, serta perubahan mekanisme seleksi yang berubah secara signifikan. Salah satu Pemda yang sudah mengumumkan adanya perubahan-perubahan tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta. Melalui suratnya nomor 19 tahun 2022, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan adanya perubahan atas pengumuman nomor 17 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di lingkungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ada 3 kategori pelamar yang bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, yaitu yang pertama pelamar prioritas 1, merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas dengan urutan sebagai berikut. THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Kemudian guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Lulusan pendidikan profesi guru, yakni individu yang belum melaksanakan tugas sebagai guru dan telah lulus pendidikan profesi guru yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Dan guru swasta, yakni individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sumber datanya berasal dari Dapodik yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Berikutnya yang kedua adalah pelamar prioritas 2, merupakan THK 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Selanjutnya kategori yang ketiga yaitu pelamar prioritas 3. Ini merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Perlu diketahui bahwa untuk pelamar umum di Pemprov DKI Jakarta dihapus dalam aturan terbaru ini, sehingga yang boleh mendaftar P3K Guru tahun 2022 hanya P1, P2, dan P3. Nah, hal ini tentunya berdampak pada tahapan seleksi P3K Guru tahun 2022, sehingga tahapan seleksi meliputi 1. Seleksi administrasi. Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah atau disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Dan peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan di laman https://bkddki.jakarta.go.id
rekrutmen CP3K Guru 2022. Tahap seleksi yang kedua adalah masa sanggah seleksi administrasi. Waktu yang diberikan bagi pelamar untuk mengajukan sanggahan terhadap pengumuman seleksi administrasi paling lambat 3 hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan disampaikan melalui akun masing-masing. Dan jika alasan sanggah diterima, maka pengumuman ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak berakhirnya batas waktu pengajuan sanggah. Tahapan seleksi yang ketiga adalah seleksi kompetensi. Untuk seleksi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kuota penetapan kebutuhan. Ketentuan seleksi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru adalah sebagai berikut. Pelamar prioritas 1 menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota penetapan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru. Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan jabatan fungsional untuk guru setelah penempatan pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Untuk seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2 dan guru non-ASN atau individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah yang sumber datanya dari Dapodik, yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain. Untuk tahapan seleksi yang keempat adalah ketentuan seleksi kompetensi. Peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi adalah peserta dari pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan memenuhi ketentuan atau persyaratan lain yang ditentukan. Seleksi kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang akan diumumkan di laman bkddkijakarta.go.id/rekrutmen CP3K Guru 2022. Tahapan seleksi yang kelima adalah komponen penilaian seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dengan komponen penilaian sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi akademik, kemudian kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Tahapan berikutnya adalah hasil akhir seleksi, yaitu pengolahan hasil akhir seleksi dilakukan oleh tim Panselnas. Untuk tahapan seleksi yang terakhir adalah masa sanggah hasil akhir seleksi. Waktu yang diberikan untuk pelamar mengajukan sanggahan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi paling lambat 3 hari sejak akhir seleksi diumumkan. Sanggahan bisa disampaikan melalui akun masing-masing. Dan jika alasan sanggah diterima, maka pengumuman ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 hari sejak berakhirnya batas waktu pengajuan sanggah. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.